Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini pertemuan pertama kita melalui video setelah kalian kemarin mempelajari tentang kartu persediaan atau stok barang. Kalian juga perlu mengetahui tentang bagaimana cara menghitung jumlah pesanan per produknya. Jadi di dalam gudang itu kita perlu mencermati bagaimana seberapa banyak jumlah barang yang perlu kita pesan. Jangan sampai terjadi penumpukan barang yang ada di gudang yang berakibat kelebihan muatan dan kerusakan atas barang tersebut. Jadi perlu menghitung jumlah barang yang dipesan. Nah, dalam hal ini untuk mengetahui jumlah barang yang dipesan atau jumlah pesanannya itu menggunakan rumus rata-rata penjualan dalam periode pengiriman dikurangi jumlah stok yang tersisa. Ada 3 hal yang diperhatikan untuk menentukan besaran pesanan. Yang pertama, periode pengiriman dari supplier. Yang kedua, rata-rata penjualannya. Ini nomor 1 dan 2 harus match ya, harus sinkron. Nanti akan saya jelaskan. Dan yang ketiga adalah jumlah stok barang yang masih tersedia. Kita langsung ke contoh soal saja. PT Maju Kena Mundur Kena memiliki data penjualan, data barang yang dijual itu sebagai berikut. Nah, ini ada mie soto, mie goreng, apel dengan rata-rata penjualannya ini terdapat 3 periode per hari, per minggu, dan per bulan. Nah, periode pengiriman barang dari supplier itu juga menyesuaikan rata-rata penjualan. Jadi seperti yang tadi saya katakan, periode pengiriman dan rata-rata penjualan harus match atau harus sinkron. Ada seminggu sekali, ada setiap hari, ada 1 bulan sekali. Kemudian stok barang, yaitu stok barang, jumlah barang yang masih tersedia saat ini. Saat ini tersedia di gudang. Ada 130, 120, dan 2. Harga satuannya ini harga satuan produk. Di sini saya langsung saja ke yang pertama, mie soto. Data rata-rata penjualannya ada per hari 20, per minggu 140, per bulan 560. Periode pengiriman barangnya seminggu sekali, stok barangnya 130 dan harga satuannya 2.500. Yang mie goreng juga sama. Dengan apel ini rata-rata penjualan per hari 5, per minggunya 35, per bulannya 140 dan periode pengiriman barangnya adalah setiap hari. Maksud setiap hari ini adalah supplier datang ke toko kita setiap hari. Jadi kita jual barang, jualnya 5 setiap harinya, stoknya tinggal 2. Nah besok gimana? Besok kan rata-ratanya kita kan masih ngitung rata-ratanya 5. Kalau stoknya tinggal 2 bagaimana? Nah nanti kita hitung. Kemudian yang seminggu sekali, supplier datang ke toko Maju Kena Mundur Kena, itu seminggu sekali. Kita lihat per minggunya 140. Wah, kalau rata-rata per minggunya 140, terus stok barangnya ada 130, terus piye? Nah, nanti yang akan kita bahas, akan kita hitung. Nah, di sini ada jawaban atas pertanyaan contoh soal tadi. Kita hanya perlu memperhatikan rumus ini, Mas. Rumusnya sangat sederhana. Saya kira Anda sebagai siswa Yayasan Farmasi tentu akan dengan gampang mencermati ini. Untuk menghitung jumlah pesanan itu rata-rata penjualan dalam periode pengiriman. Ingat, rata-rata penjualan dalam periode pengiriman dikurangi jumlah stok yang tersisa. Ini maksudnya bagaimana yang ini? Rata-rata penjualan dalam periode pengiriman. Jadi hal yang perlu diperhatikan tadi ada yang nomor 1 dan 2. Yang ini harus sifatnya harus sama, sinkron. Jika periode pengiriman barangnya seminggu sekali, maka rata-rata penjualannya, data rata-rata penjualan yang Anda lihat itu hanya per minggu. Jika ini seminggu, ini per minggu. Jika ini setiap hari, periode pengirimannya setiap hari, maka Anda harus
melihat yang setiap hari. Yang ini tidak usah diperhatikan. Paham ya sampai sini? Jika periode pengiriman barangnya dari supplier seminggu sekali, maka data rata-rata penjualan yang dilihat itu hanya yang per minggu. Nah, tadi ini seminggu sekali, maka ini per minggu. Jika ini setiap hari, maka per hari. Jika periode pengirimannya per bulan, maka lihatnya per bulan. Oke, sampai sini saya kira cukup. Kemudian rata-rata penjualannya bagaimana? Karena tadi misoto, untuk misoto tadi rata-rata periode pengirimannya dari supplier itu dilakukan per minggu, maka data yang dimasukkan, nah, rata-rata penjualan yang dimasukkan di sini adalah per minggu sebanyak 140. Tidak boleh kalian di sini memasukkan angka yang 20 atau 560, itu tidak boleh. Nanti hitungannya bakal salah. Jadi per minggu ya per minggu. 140 dimasukkan ke sini, ke rata-rata penjualan periode pengiriman. Kemudian stoknya berapa? Stoknya ada 130. Nah, stok barangnya ada 130. Jadi, berdasarkan rumus rata-rata penjualan dalam periode pengirimannya itu dikurangi jumlah stok yang tersisa, maka ketemu hasil 140 dikurangi 130, ditemukanlah jumlah pesanan sebanyak 10 misoto. Jadi PT Maju Mutur Kena perlu mesan 10 buah misoto. Penjelasannya begini. Rata-rata penjualannya untuk misoto pada minggu, rata-rata penjualannya itu minggu ini 140. Nah, kemudian yang ada di gudang, setelah yang ada di gudang itu ada 100, hanya ada 130. Maka untuk minggu depan bagaimana? Minggu depan adalah suppliernya datang. Kita pesan apa tidak? Karena rata-ratanya banyak. Kalau rata-ratanya lebih besar daripada stok barangnya, maka kita perlu minimal pesan 10. Jadi kita mengantisipasi kalau minggu depan terdapat penjualan sama sebesar 140, maka kita tidak mengalami kehabisan stok. Meskipun dalam teknisnya, ketika Anda bicara mengenai teknis penjualan, misalnya setiap minggunya berubah-ubah, ya, penjualan toko setiap minggunya pasti berubah-ubah. Tetapi kita mengambil data rata-rata. Rata-rata itu berarti ada di di tengah-tengah. Jadi tidak sifatnya bukan sesuatu yang perubahan yang ekstrim. Oke, mungkin Anda berpikir, Pak, kan bisa saja minggu depan penjualannya sampai 200. Sehingga stok mengalami perubahan. Ya, memang bisa terjadi seperti itu. Tetapi itu adalah kasus-kasus khusus. Jika Anda menghitung jumlah pesanan, maka yang digunakan adalah rata-rata, ditemukan rata-rata per minggunya 140. Jika stok yang ada di barang ada di gudang sebanyak 130, maka Anda perlu pesan 10 supaya sama. Jadi minggu depan ada penjualan, biasanya rata-rata 140, kita sudah ada 140. Jadi kita tidak khawatir adanya stoknya habis atau barang kosong seperti itu. Tentunya ini akan berimbas pada pelayanan kepada pelanggan. Nah, jadi keterangannya kita perlu order sebanyak 10. Kemudian yang kedua, mie goreng. Rata-rata penjualannya itu 105. Rata-rata penjualan barang itu 105. 105 dari mana ini per minggu? Kok yang dilihat kok per minggu? Karena periode pengiriman barangnya adalah seminggu sekali. Rata-rata penjualannya ada 105. Kemudian stok yang tersedia, stok barangnya ada 120. Maka perlu pesan apa enggak? Ya kita coba, dikurangi saja. 105 dikurangi jumlah stoknya 120, maka minus. Berarti minus itu bagaimana? Berarti di gudang itu masih ada. Jika kita pesan, maka akan terjadi penumpukan.
jumlah stok barangnya akan semakin bertambah. Uang kita ada 120 barang. Saat ini kita memiliki 120 mie goreng di gudang. Sedangkan rata-rata penjualan itu dalam 1 minggu 105. Minggu depan suppliernya datang ke toko Maju Kena Mundur Kena. Mau pesan berapa? Karena stok kita masih banyak, masih melebihi masih di atas rata-rata penjualan, maka kita tidak usah pesan. Kita tidak usah pesan dulu, Mas. Berbeda jika minggu depan itu ternyata dari 120 ini ada penjualan sebanyak 105, maka stoknya kan tinggal berapa berarti? Tinggal 15. Maka kita perlu pesan. Pesannya berapa? Nah, tinggal dihitung. Rata-rata penjualan 105. Stok barangnya kemarin minggu depan tinggal 15, maka kita perlu pesan berapa. Maka untuk saat ini jumlah pesanannya 0. Kita tidak usah pesan karena jumlah stok barangnya lebih besar daripada rata-rata penjualan. Kemudian yang apel bagaimana? Yang apel itu rata-rata penjualannya, pengirimannya dilakukan per hari. Jadi setiap hari orangnya datang ke toko kita. Dan ternyata setiap hari itu apelnya laku 5. Saat ini barangnya ada 2. Berarti untuk besok bagaimana? Nah, saat ini hari ini datang. Hari ini suppliernya datang. Pesan enggak untuk besok? Nah, karena kita tahu bahwa rata-rata penjualannya 5, kita tahu rata-rata penjualannya 5 setiap harinya, sedangkan stok yang ada di gudang itu cuma ada 2. Untuk besok, berarti kita perlu pesan nih 3. Kita pesanlah 3. Untuk menutupi rata-rata penjualannya di hari esok. Kita perlu pesan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jika rata-rata penjualan lebih besar daripada stok barang, maka pesan. Jika rata-rata penjualan berarti pengiriman lebih kecil daripada stok barang, maka tidak usah pesan. Itu ya. Saya kira itu. Jika ada anak-anak yang mau bertanya, bisa langsung melalui WhatsApp ke saya, komen di @modo juga bisa. Nanti akan ada tugas, lampiran tugas yang perlu Anda selesaikan. Formatnya buat seperti ini. Jadi nanti saya akan berikan soal bentuknya tabel begini. Ada soal tabel dari PT. Silakan Anda buat jawaban dalam bentuk format seperti ini. Dibuat di buku catatan atau buku tugas kalian, kemudian dipotret dan dilampirkan di Edmodo. Ini untuk tugas nilai keterampilan. Jadi sekian video saya hari ini. Terima kasih. Semoga Anda mengerti dan ilmunya semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.